Identitas nasional merupakan ciri khas atau jati diri bangsa. Setiap warga negara, kita perlu memahami pengertian dan contoh identitas nasional. Nah, identitas nasional dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Setiap warga negara tentunya kita harus memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Sebagai warga negara, kita menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperlukan supaya warga negara kita mengetahui ciri-ciri dan karakteristik negara Indonesia, serta membedakan identitas dengan negara lain. Nah, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional bermakna kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakteristik khas suatu negara. Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini menjadi jati diri untuk mendukung dan mencapai kejayaan bangsa dan negara masa depan. Nah, identitas nasional tidak terlepas dari unsur yang merujuk pada kemajemukan. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Hakim dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan berpendapat mengenai persoalan bagaimana jika ada dua negara serumpun yang memiliki kebudayaan yang sama, kemudian daripada keduanya mendaku kebudayaan tersebut. Baik, jika memang kebudayaannya sama, bukan lagi serupa, maka kita bisa adakan kerjasama antara kedua negara untuk melakukan riset bersama. Riset dilakukan merupakan riset mengenai budaya berdasarkan aspek historis untuk mengetahui secara tepat dari mana budaya tersebut bermula. Apabila budaya tersebut ternyata diketahui bermula dari negara A, muncul dari negara A, maka negara A berhak untuk mendaku kebudayaan tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, maka negara B berhak untuk mendakunya. Jadi kita tinjau terlebih dahulu aspek historisnya, dari mana budaya tersebut berasal. Oke, persoalan yang kedua, bagaimana jika budaya kita diklaim atau diakui oleh negara lain? Baik, budaya merupakan salah satu identitas negara dan tidak ternilai harganya. Dengan kata lain, kita tidak boleh memberikan atau bahkan melepaskan kebudayaan tersebut untuk diakui oleh negara lain, karena itu adalah warisan leluhur kita yang memang harus kita jaga. Jadi apabila ada negara tetangga yang berusaha untuk mengklaim budaya kita, maka kita harus perangi itu bukan dengan cara berperang dengan senjata, melainkan perang dengan jalur pikiran atau jalur perundingan seperti itu. Kita coba jelaskan kepada negara tetangga kita, baik itu aspek historisnya,
atau mungkin kita bisa kenalkan kebudayaan orisinil tersebut bahwasanya itu memang betul berasal dari negara kita, seperti itu. Kemudian pertanyaan atau persoalan yang ketiga adalah bagaimana jika salah satu kebudayaan di Indonesia dijadikan sebagai identitas nasional. Baik, kebudayaan di Indonesia amatlah beragam. Apakah salah satu budaya dapat kita jadikan identitas nasional? Budaya Indonesia yang beraneka ragam bisa menjadi identitas untuk Indonesia sendiri karena keberagaman dan kekayaan budaya tersebut menjadi identitas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia mempunyai beribu-ribu suku, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas bahwa Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kita ambil ketika negara lain mengambil negara kita, mengambil budaya negara kita, yaitu sebelum negara lain mengambil kebudayaan di kita harus melestarikan bermaneka ragam budaya kita ke UNESCO, dan kita sebagai warga negara harus melestarikan budaya yang udah ada tersebut dengan sebagainya. Itu perlu diambil jalan tengah untuk mengakui masing-masing kebudayaan tersebut. Kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Jika emang itu benar-benar dua kebudayaan tersebut emang ada di setiap negara, maka kita harus saling mengakuinya dan tetap saling mensupport. Jangan sampai ada perkelahian. Untuk menjaga identitas kita, tentu saja kita sebagai rakyat harus melestarikannya dan sering-sering membuat sebuah event yang mensangkut pautannya dengan kebudayaan tersebut, event-event kebudayaan yang membangun sebuah tali persaudaraan. Itu penting menurut saya. Menurut pendapat saya, identitas nasional merupakan ciri khas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan agar ciri khas tersebut tidak dapat dihancurkan oleh bangsa lain atau negara lain, dan kita harus menjadikan negara kita ini sebagai negara yang kuat. Lalu jika ada pertanyaan, bagaimanakah kita sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan agar menjaga identitas nasional negara kita? Yang dapat kita lakukan adalah yaitu dimulai dari kita sendiri, yaitu dengan kesadaran pentingnya menjaga identitas nasional negara, menggunakan produk dalam negeri, lalu melestarikan budaya, dan Indonesia seperti menjaga tata krama, lalu tersenyum dan sebagainya. Lalu kita juga harus mengenal produk lokal kemancanegara. Oke, sebagai bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia yang baik, kita tidak boleh asal bicara. Kita harus berbicara dengan negara tersebut bahwa mencuri kebudayaan yang dihasilkan oleh negara lain itulah tindakan yang tidak baik. Selain itu, kita juga harus berusaha mengambil dan mengembangkan kebudayaan kita agar tidak diambil alih dengan cara yang halus. Jawabannya adalah ya, karena menurut saya keberagaman suku budaya telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara plural, yaitu terdiri dari beberapa suku, budaya, ras, dan agama. Indonesia tidak bicara soal satu daerah saja, melainkan berbicara soal berbagai macam akan ras, budaya, dan agama, dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, keberagaman suku budaya ini pun menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat menjadi identitas nasional? Jawaban saya itu adalah bisa dan dapat, karena kita harus melihat, karena dilihat dari segi pengertian identitas nasional sendiri itu adalah kepribadian atau jati diri yang dimiliki oleh bangsa untuk membedakan ciri khas dengan bangsa lain. Contohnya itu seperti itu, keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu keanekaragaman suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Itu yang membedakan dengan bangsa lain, itu ya. Terus langsung pertanyaan yang kedua, yaitu apa sikap yang paling baik untuk diambil ketika negara lain mengakui salah satu identitas nasional negara kita. Kita itu menurut aku ya, sikap yang paling baik itu lebih melestarikan sesuai dengan profesi.
Contohnya kalau kita profesinya kan pelajar atau mahasiswa, kita itu harus lebih menjaga identitas nasional dengan cara kita harus menanamkan sikap nasionalisme atau lebih cinta tanah air, dan harus selektif terhadap ancaman-ancaman yang yang terjadikan kita anak muda ya, pelajar itu lebih kayak lebih selektif, lebih menjaga. Kayak contohnya kan di media sosial itu rame gitu, ada gini dari bangsa lain, itu kita harus selektif, tidak langsung ikut-ikutan. Kayak lebih hubungannya kayak ke arus globalisasi. Nah, arus globalisasi ini membawa kayak para pelajar atau mahasiswa itu ke arah yang itu, ada yang positif ada yang negatif. Jadi kita ambil yang positifnya aja gitu. Jadi kita tidak dengan arus globalisasi yang terjadi pada saat ini, kita tidak harus mengikutinya terus, kita harus selektif juga. Tahu-taunya nanti itu identitas kita diambil. Jadi lebih kayak selektif, lebih menjaga sesuai profesi. Dan jika untuk negara ini untuk negara itu pemerintahnya itu harus melakukan diplomasi ke luar negeri untuk untuk diplomasi agar kekayaan yang dimiliki Indonesia itu diumumkan, biar itu nggak dicuri oleh negara lain. Menurut saya begitu. Dan langkah kedua itu yaitu Indonesia ini harus mendaftarkan hasil budayanya itu ke UNESCO biar diakui begitu. Jadi itu meskipun banyak budaya di Indonesia, itu semuanya itu harus didaftarkan semua. Berarti kan kalau didaftarkan semua, anggarannya juga kan harus anggarannya juga harus terpenuhi juga. Tidak hanya upaya-upaya saja, tapi juga anggarannya juga harus cair juga begitu. Tidak muluk-muluk harus pada perdagangan atau lain-lain begitu ya. Jadi negara itu harus melakukan diplomasi dan harus mendaftarkan hasil budayanya itu ke UNESCO begitu. Langsung pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai seorang warga negara Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga identitas nasional? Yang pertama itu kita harus menanamkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air dulu dalam diri kita. Ya bayangkan saja kalau mau menjaga identitas nasional, kalau dari diri kita itu emang tidak ada sikap nasionalisme, ya nggak akan bisa melestarikan. Yang kedua yaitu lebih cinta produk dalam negeri, kayak produk-produk buatan dalam negeri gitu, bukan yang dari impor tapi dari ekspor. Tapi kebanyakan sekarang mengikuti arus globalisasi, masyarakat Indonesia itu kebanyakan lebih suka kayak itu makanan-makanan yang dari impor, soalnya kan biar kayak menuruti gengsinya. Kita ubahlah pola hidup yang kayak gitu pokoknya. Yang ketiga yaitu kita harus membuat sebuah karya, baik itu di sosmed atau secara langsung, yang mana itu menunjang bahwasannya kita itu punya identitas nasional, dan identitas itu milik Indonesia gitu, disebarkan dan harus diakui gitu. Kan banyak sih itu bisa menggunakan media sosial Instagram, terus TikTok dan lain-lain juga. Yang terakhir ini yang penting banget, yaitu kita itu harus lebih selektif terhadap tindakan bangsa lain yang berniat untuk mencuri identitas nasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.